Halo Kakawanan 110, selamat datang di Sasirangan Barabai. Sana sini bicara keuangan Barabai. Bersama saya, Nadia Da Silva Giovanni, pelaksana seksi bank KPPN Barabai, dan tamu kita hari ini, Ibu Lia Rosdiana, Kepala PNM Mekar Area Banjarmasin 2. Di episode 1 kemarin, kami telah membahas tentang pembiayaan UMI. Nah, di episode 2 ini, kita akan berbincang dengan salah satu penyalur UMI, yaitu PNM atau PT Permodalan Nasional Madani. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, sejak kapan PNM menyalurkan UMI, Bu? Untuk sejak kapan penyaluran UMI-nya sendiri ya, Mbak ya? Karena PNM ini kan kita berdiri di awal 2016, akhir 2015. Nah, dana UMI ini masuk sekitar tahun 2017. Jadi kami menjadi penyalur UMI ini sekitar di tahun 2017. 2017 itu jadi waktu awal-awal ada UMI langsung PNM menyalurkan gitu ya, Bu? Iya. Jadi dari awal UMI masuk kan PNM kan dapat porsinya ya untuk penyalurannya ya. Jadi kita di sini membantu untuk menyalurkan dana UMI tersebut. Oh ya. Jadi UMI ini kan penyalurnya ada banyak nih, Bu. Nah, apa yang membedakan PNM dari penyalur-penyalur lain, Bu? Kalau kita di sini sistemnya berkelompok ya Mbak ya. Jadi itu adalah ciri khas dari PNM. Jadi kita di sini sebutannya adalah Grameen Bank ya. Jadi sistem pembiayaan kelompok. Jadi untuk ibu-ibu itu kita berkelompok Mbak. Pembiayaannya tidak pribadi. Jadi ibu-ibunya yang mau menjadi debitur kita harus membentuk kelompok seperti itu. Itulah yang menjadi kita ini pembeda daripada yang lain. Itu nomor satu. Kemudian yang nomor 2 kita juga di sini ada pemberdayaan atau pendampingan untuk ibu-ibunya. Jadi untuk ibu-ibu yang menjadi debitur kami, itu bukan hanya kami fasilitasi modal UMI-nya saja, tapi kita dampingi setiap minggu kita pertemuan, kita berikan materi, pengetahuan, dan yang lain-lain, supaya ibu-ibu ini paham tata cara mengelola keuangan yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak gimana, Bu? Nggak bisa, Mbak. Kebetulan PNM Mekar, kita yang di sini divisinya Mekar ya, Mbak ya. Fokusnya Mekar itu nasabah kami 100% perempuan. Perempuan dari usia berapa, Bu, yang paling muda? 18 tahun sampai dengan 63 tahun. Wah, 63 ada juga ya, Bu? Ada. Masih semangat berusaha ya, Bu? Masih semangat. Seperti itu. Kemudian kalau kelompoknya itu berdasarkan apa ya, Bu? Kalau untuk kelompok sendiri, Mbak, kita di sini mengarahkan ibu-ibunya untuk membentuk kelompok yang memang jarak rumahnya itu berdekatan. Dalam artian, ibu-ibunya itu harus saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Ya, perlu saya sampaikan, kita di sini sistemnya, mekanismenya, jaminannya tanggung renteng kelompok, Mbak. Jadi kita nggak ada jaminan apapun. Ibunya mau pinjem dana di kita, mau menjadi debitur UMI di kita fasilitasi tanpa agunan. Persyaratannya juga mudah, yaitu hanya fotokopi KK dan KTP. Tapi itu tadi, kita sistemnya, mekanismenya adalah tanggung renteng kelompok. Sehingga ibu-ibunya itu membentuk kelompok harus dengan orang-orang yang memang mereka kenal. Jadi tahu karakternya, tahu ibu-ibu ini bagus atau tidak. Track record pembayarannya di lembaga lain bagus atau tidak. Jadi supaya bisa menambah kepercayaan, kekompakan yang ada di kelompok tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya tetangga baru pindah gitu belum kenal gimana ya, Bu? Kalau misalnya tetangga belum kenal ya, baru pindah gitu ya, ada orang baru, balik lagi Mbak ke persetujuan kelompok. Karena kan di sini yang akan menjamin dan akan menanggung itu adalah kelompok. Jadi rundingan dulu gitu kelompoknya. kelompoknya. Iya, pasti rundingan. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya sekiranya percaya, kalau memang ibunya memenuhi persyaratan, akan kami proses. Tapi kalau misalnya dari kelompoknya tidak mengizinkan, kami tidak akan proses seperti itu. Kalau banyak debiturnya sampai sekarang ini untuk PNM di area Ibu? Oke, kalau untuk di area saya ya, terutama untuk yang di bawah KPPN Barabai ya Mbak ya, wilayah KPPN Barabai, untuk nasabah UMI sendiri ada 2.793 nasabah, ini per 8 Agustus 2022. Wah, itu masih aktif semua ya, Bu? Aktif semua, Mbak.
Di mana sekali. pembiayaan berjalannya itu ada 7,4 miliar. 7,4 miliar. Iya. Itu pembiayaan berjalan. Kalau total penyalurannya sekitar 10 miliar. 10 Tapi miliar. kan ibu-ibunya setiap minggu bayar angsuran nih, Ya. gitu kan. Jadi berkurang Ya. sedikit-sedikit. Jadi pembiayaan berjalannya 7,4 miliar. Kemudian setelah ibunya ini disetujui oleh kelompoknya, kemudian bagaimana proses penyaluran UMI-nya ke calon debitur itu, Bu? Oke, jadi ibu-ibu yang pengajuan ini kan datang ke kelompok ya Mbak ya. Kita juga sosialisasinya di sini jemput bola. Dalam artian kita datang langsung, kita menawari ibu-ibunya. Setelah itu kita lakukan yang namanya uji kelayakan atau survei Mbak. Bahasa ibu-ibunya seringnya ngomongnya survei. Jadi kita datangi rumah ibunya satu-satu untuk mendata. Memastikan apakah benar nasabah calon debitur itu benar-benar memenuhi kriteria kami. Karena kami di sini sasarannya adalah untuk masyarakat prasejahtera. Jadi, kalau misalnya masyarakat mohon maaf yang sudah sejahtera, itu bukan lagi sasaran kami. Makanya kita itu langsung datang ke rumahnya, Mbak. Menilai indeks rumahnya, melihat usahanya kalau memang sudah ada, dan juga meminta persetujuan dari penjamin. Baik suami, kalau yang bersuami, ataupun orang tua mungkin, ataupun anak untuk yang janda, dan yang lain-lain. Seperti itu. Oh, jadi selain ada tanggung renteng dari anggota tadi, juga ada penjamin dari keluarga. Iya, harus. Harus dan wajib. Seperti itu. Jadi kalau ibu misalnya single mom gitu gimana ya, Bu? Itu tadi, kita bisa alihkan ke orang tuanya, atau misalnya anaknya sudah bekerja, yang memang sanggup untuk menanggung-jawabi dia kalau misalnya ada apa-apa. Jadi kalau misalnya pembiayaannya pun ada sedikit bermasalah, kita fokusnya ke penjaminnya dulu. Baru nanti setelah itu kita Baru tanggung renteng. lari ke tanggung renteng kelompok. Jadi kita ada dua, ini Mbak, tameng. Ada dua kekuatan di sini, seperti itu. Makanya salah satunya yang menjadi alasan kenapa NPL PNM sampai dengan hari ini kita sangat kecil, 0,%. Wah, 0 ya? Ya. Jadi jarang sekali ada kredit macet sampai menimbulkan tanggung renteng itu tadi ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi intinya tidak merugikan perusahaan, seperti itu. Jadi kalau urutannya dijemput bola itu disosialisasi dulu, baru cari kelompoknya, persetujuan kelompok, baru uji kelayakan. Iya. Selanjutnya pelatihan. 3 ada hari. pelatihan. Iya, jadi ibu-ibunya itu harus, kalau bahasa ibu-ibunya sekolah ya Mbak ya. Jadi ibu-ibunya kita ajari terkait aturan-aturan dasar PNM. Gimana ibunya mau ngikutin kita, mau disiplin kalau ibunya nggak tahu aturan. Jadi selama 3 hari kita latih ibunya, kita kasih tahu aturannya, kita buat kesepakatan dan komitmen dengan ibu-ibunya. Ini one by one apa di kelompok? Di kelompok. Oh, jadi ini ada anggota baru, terus kita sampaikan lagi aturan-aturannya gitu. Iya. Jadi bagi yang anggota yang lama itu sebagai refreshment gitu juga. Iya, refreshment, dan mereka juga mengetahui, oh ini ada calon anggota baru yang akan masuk ke kelompok kita, seperti itu. Jadi disampaikan oleh petugasnya ya Mbak ya, yang menyampaikan pelatihan itu terkait aturan selama ibunya join di PNM nanti seperti apa, terkait tata cara kita pembiayaan, pembayaran setiap minggu, dan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi disampaikan matang secara detail pada saat pelatihan pembiayaan itu selama 3 hari. Waktu pertemuan kelompok ini tempatnya di mana ya? Biasanya disepakati Mbak oleh ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya itu sering menyepakati, yuk yang enak di mana. Oh, jadi kalau mau jadi anggota harus siap rumahnya dipakai untuk pertemuan-pertemuan gitu? Kalau misalnya kita pertemuan itu biasanya kita netap Mbak di satu tempat. Oh, di satu anggota gitu. Iya, benar. Boleh di rumah ketuanya atau anggota yang memang ditunjuk, yang memang menyetujui rumahnya dipakai untuk kumpulan, seperti itu. Jadi setelah tadi pelatihan, kemudian selanjutnya baru kita pencairan. Pencairan. Iya, pencairan juga sama Mbak, kita di sini jemput bola. Jadi kita antar uangnya. Ibunya nggak perlu keluar rumah, hanya cukup kumpul di rumah anggotanya itu yang jaraknya biasanya kan nggak begitu jauh ya Mbak. Beda 5 titik rumah, yang jalan kaki pun bisa. Satu RT lah. Iya, benar. Jadi kita yang mengantar uangnya, kita datangi ibunya. Jadi ini transaksinya tunai ya Bu ya?
Kita ada 2 macam ya, Mbak, ada yang tunai dan juga non tunai. Jadi kita saat ini sedang sedikit beralih ke cashless ya, pencairan non tunai, tapi memang belum full 100%. Masih Gitu. progres. Iya, benar. Kemudian plafonnya ini Bu, untuk PNM Mekar berapa ya? Kalau kita di sini dari 2 juta sampai dengan 5 juta itu untuk yang pinjaman reguler, Mbak. Jadi PNM Mekar ini kan kita ada 2 kelas ya Mbak ya, nasabah-nasabah yang reguler dan juga nasabah yang sudah naik kelas. Namanya Mekar naik kelas atau Mekar Plus. Nah, kalau yang reguler ini dari 2 juta sampai dengan 5 juta. Kalau yang naik kelas atau Mekar Plus ini dari 7 sampai dengan 12 juta. Oh, Seperti jadi itu. kedua-duanya ini bisa dibiayai dengan UMI itu ya Bu ya? Bisa. Karena di bawah 20 juta. Iya, benar. Nah, kemudian 2 sampai 5 dan 7 sampai 12 ini berdasarkan apa Bu penilaiannya? Berdasarkan dari hasil UK itu tadi. Uji kelayakan tadi ya Bu ya? Iya, tapi biasanya Mbak kalau untuk pinjaman awal kita biasanya kasih itu 2 juta ataupun 3 juta dulu di awal. Istilahnya kita perkenalan dulu lah. Kita kan mau tahu dulu karakternya dan juga biar ibunya juga menggunakan uangnya untuk memulai modal usaha itu biar bisa dimaksimalkan. Seperti itu. Nanti ibunya boleh naik kelas seperti itu. Oh gitu. Terus apakah dalam satu kelompok ini di dalam kelas yang sama Bu? Tidak. Jadi dalam satu kelompok itu pembiayaannya bermacam-macam, Mbak. Ada yang baru nih 3 juta, ada yang baru nih 2.500.000 ataupun 2 juta. Ada juga yang sudah mekar naik kelas 7 juta. Jadi beda-beda dalam satu kelompok itu. Boleh aja. Ya begitu. Kemudian kalau penggunaan pinjamannya ini harus usaha ya Bu, nggak boleh untuk konsumtif ya Bu? Iya benar, harus untuk usaha. Sebenarnya kita usaha di sini tidak membatasi ya Mbak, bukan dalam artian ibunya harus berdagang ya. Boleh saja dipakai untuk bertani, karena kan bertani juga butuh modal Mbak, beli pupuk dan yang lain-lain. Beternak juga boleh, perikanan juga boleh. Yang penting harus dipakai untuk usaha supaya ibu-ibunya produktif. Karena harapan kami di sini wanita Indonesia bisa mandiri seperti itu, punya usaha sendiri. Bagus sekali. Kemudian bagaimana PNM itu yakin kalau uangnya dipakai untuk berusaha bukannya untuk keperluan konsumtif seperti itu Bu? Jadi H+1 minggu setelah pencairan, kita kan setiap minggu itu kan kita kumpulan ya Mbak ya, kita pertemuan kelompok mingguan namanya. Jadi H+1 minggu pencairan, ibu-ibunya itu wajib mengumpulkan nota pembelanjaan uang tersebut sesuai akad yang kita sepakati. Ya, karena kita di sini pakai sistem syariah Mbak ya, Mekar Syariah. Jadi akadnya untuk apa? Untuk jualan sembako, berarti yang dibelanjakan oleh beliau adalah bahan-bahan sembako yang akan dijual kembali seperti itu. Kalau selain berdagang, bertani, ada apa lagi Bu? Debiturnya, usahanya? Pengrajin? Oh, pengrajin juga ada. Pengrajin ada, jualan juga ada, banyak. Ya, kemudian untuk pelatihannya itu jadi cuma disampaikan aturan-aturannya ya Bu? Kalau untuk pelatihan mengembangkan usahanya itu adakah Bu? Ada, tapi setelah setelah debitur itu resmi menjadi debitur kami. Jadi setelah pencairan ya Mbak ya. Kalau sudah setelah pencairan, nasabah itu tidak terus kita biarkan. Nah, kita bina, usahanya kita bina. Yang namanya ada program pengembangan kapasitas usaha. Itu ada sendiri tim kami Mbak ya. Memang khusus untuk menangani pelatihan-pelatihan usaha untuk ibu-ibunya. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang pelatihan kapasitas usaha ini, kita lakukannya secara tidak rutin, maksudnya tidak rutin dalam artian seminggu sekali ya, tidak. Ada jangka waktu tertentu, ya. Tapi kalau misalnya yang setiap minggu kita pertemuan kelompok mingguan, itu setiap minggu kita juga dampingi ibu-ibunya. Jadi petugas-petugas dari PNM atau yang namanya AO, Account Officer, itu biasa membawakan materi-materi bermakna untuk ibu-ibunya, gitu, pengetahuan untuk ibu-ibunya. Misalnya bagaimana cara bertransaksi di marketplace, belajar bikin akun Instagram untuk jualan. Itu biasanya kita sisipkan pada saat ibu-ibunya sambil pembayaran, Pak. Oh, jadi selain dibiayai, ibunya juga jadi lebih pinter dalam mengembangkan usahanya ya Bu ya? Harapannya juga seperti itu. Di pertemuan kelompok itu juga kan ada aktivitas tulis-menulis. Menulis juga? Iya, menulis absen sendiri. Jadi ibu-ibunya ini kan kebanyakan ya Mbak, di daerah pedalaman ini ibu-ibunya
sudah susah baca tulis ya. Oh. Jadi harapan kami ini bisa melatih setiap minggu untuk ibu-ibunya, ayo kita harus baca tulis lagi. Gitu. Luar biasa sekali PNM ini ya Bu ya. Kemudian debiturnya ini ada nggak Bu, success story dari debitur PNM ini? Banyak sekali ya Mbak ya, terutama untuk nasabah-nasabah yang tadinya ibu-ibunya memang nol usaha. Jadi yang tadinya memang nol usaha terus join di kita, ibu-ibunya bergabung di PNM, mendapatkan modal, terus ibu-ibunya ini bisa punya usaha. Ataupun ada juga yang tadinya mungkin jualannya Mbak ya, jualannya kecil, hanya pakai meja gitu di teras rumah seperti itu. Setelah join dengan kita, naik kelas, ibunya bisa membangun kios kecil untuk tempat ia berjualan. Jadi intinya kita di sini niatnya ingin meningkatkan taraf hidup ibu-ibunya supaya lebih sejahtera ke depannya. Jadi dari nol usaha itu dibantu untuk kita membangun usahanya dan mengembangkan usahanya ya Iya, Bu? benar. Jadi tinggal niat aja ya Bu ya Iya, benar. debiturnya. Wah, Jadi enggak ini. sangat mudah sekali ya menjadi debitur PNM ini. Jadi bagaimana Bu cara menjadi debitur PNM ini? Kita harus menghubungi mana dulu kalau mau tahu lebih banyak atau biar dapat apa kelompok gitu. Misalnya kita nggak tahu nih tetangga kita ini ada perkumpulan PNM nggak sih? Kita harus cari tahu kemana Bu kalau di daerah Barabai? Kalau di daerah Barabai ya Mbak, itu banyak sih karena memang kita di sini sudah banyak sekali titik-titik kumpulan ya, sudah banyak sekali titik-titik debitur. Jadi ibu-ibunya yang biasanya tahu di mana tempat-tempat kumpulannya bisa menghubungi lewat ketua kelompok itu. Nanti biar disampaikan kepada petugas PNM. Bisa juga langsung hubungi petugas PNM kalau memang ada kontaknya karena kita di sini juga masih rutin untuk sosialisasi seperti itu. Oh, jadi kita bisa tanya ke tetangga gitu ya Bu yang Iya. kira-kira ini anggota PNM yang mana, terus nanti kita minta disampaikan kalau kita mau bergabung gitu ya Iya, Bu? mau join. Kalau Instagramnya PNM bisa disampaikan Bu? Instagramnya PT PNM Mekar Persero. Bisa di-follow ya Kakawanan 110 kalau mau tahu info lebih lanjut tentang PNM. Kemudian kalau kendalanya ini Bu, apa yang menyebabkan masyarakat itu kurang tertarik dengan PNM? Padahal tadi sudah dijelaskan kalau PNM itu mau membantu dari nol dan mau mengembangkan usahanya debitur. Apa yang membuat masyarakat kurang tertarik? Kadang namanya orang yang kita temui banyak nggak sama yang Mbak maunya ya gitu. Jadi kadang itu ada juga nasabah-nasabah, calon-calon nasabah yang inginnya pinjamannya langsung besar. Sedangkan di kita kan tidak ada jaminan ya, balik lagi. Jadi kita awal kita coba kecil dulu. Nah itu kadang yang suka plafonnya, Mbak plafonnya bisa nggak dibesarkan gitu. Sedangkan di kita belum bisa gitu, sebatas untuk yang tahap pertama itu 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah. Karena tidak ada agunan ya? Iya, karena kita tidak ada agunan. Kemudian apakah ada harapan dari PNM supaya UMI ini bisa disalurkan lebih banyak ke debitur, Bu? Iya, kalau misalnya untuk UMI-nya ya Mbak ya, kita sih pengennya juga terus-terusan membantu ya Mbak ya debitur-debitur ini supaya bisa naik angkanya ya Mbak ya. Jadi dari UMI-nya harapannya nanti siapa tahu dananya kan lebih banyak masuk ke kita supaya kita juga penyalurannya juga bisa lebih maksimal ke nasabah. Jadi angka debitur juga bisa naik seperti itu. Jadi Ibu berharap semoga dana yang disalurkan ke PNM dari PIP ya Bu ya, Iya. dari PIP ke PNM itu lebih meningkat, lebih besar sehingga dana yang disalurkan ke debitur juga lebih banyak. Seperti itu. Kemudian kemarin kami juga telah mengadakan pertemuan dengan Pemda, Bu. Jadi supaya Pemda ini membantu memfasilitasi para penyalur untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya UMI ini, Bu. Nah, jadi kami berharap dengan adanya sosialisasi itu makin banyak masyarakat yang tertarik dengan UMI sehingga meningkatkan juga jumlah debitur UMI ini. Kira-kira itu saja yang kita bahas pada hari ini pada episode 2 Sasirangan Barabai. Terima kasih Ibu Lia atas kehadirannya.
Semoga sehat selalu. Amin. Sampai jumpa Kak Kawanan 110.